Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvina dari Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari, Fakultas Teknik Prodi Teknik Sipil, kelas reguler pagi 7B Banjarmasin dengan NPM 19640122. Di video kali ini, saya akan membahas tentang konsep dasar K3 dengan mata kuliah K3 dan dengan dosen pengampu Bapak Adi Surya STMT. K3. Pengertian K3 menurut Sudarmayanti 2009 ayat 124, kesehatan dan keselamatan kerja adalah pengawasan terhadap orang lain, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami cedera. Kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK, pengendalian bahaya di tempat kerja. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Secara umum, tujuan dari K3 adalah untuk menciptakan tenaga kerja yang sehat dan produktif, namun tujuan K3 dapat juga dirinci sebagai berikut. Menurut Kurnia Wijaja 2010, A. Agar tenaga kerja dan setiap orang berada di tempat kerja selalu dalam keadaan sehat dan selamat. B. Agar sumber-sumber produksi dapat berjalan secara lancar. C. Meningkatkan derajat kesehatan para petugas. Manfaat K3 untuk pekerja. A. Pekerja memahami bahaya dan resiko dari pekerjaannya. B. Pekerja memahami tindakan pencegahan agar tidak terjadi kecelakaan. C. Pekerja memahami hak kewajibannya khususnya dalam peraturan terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja. Kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja menurut Frank A. Bird yaitu suatu kejadian yang tidak diinginkan yang menimbulkan kerugian pada manusia atau menyebabkan orang cedera, kerusakan properti, lingkungan, ataupun kegiatan proses kerja, sebagai akibat dari kontak dengan sumber energi seperti mekanis, kimia, kinetik, dan fisik yang melebihi batas kemampuan tubuh, alat, atau struktur. Ramli 2010. Faktor timbulnya kecelakaan kerja. Kecelakaan dapat menimpa pegawai karena berbagai penyebab, usaha menyediakan tempat yang aman untuk bekerja, dan suatu proses teratur yang berhubungan dengan usaha menentukan kondisi umum dengan apa dan bagaimana pekerjaan akan dilaksanakan merupakan faktor penting untuk menggerakkan para pegawai. 1. Faktor fisik, yang meliputi penerangan, suhu udara, kelembapan, laju rambat udara, kebisingan, vibrasi mekanis, radiasi, tekanan udara, dan lain-lain. Yang kedua, faktor kimia, yaitu berupa gas, cairan, uap, debu, asap, dan lain-lain. Yang ketiga, faktor biologi, baik berupa mikroorganisme, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Yang keempat, faktor fisiologis, seperti konstruksi mesin, sikap, dan cara kerja. Dan yang kelima, faktor mental fisiologis, yaitu susunan kerja, hubungan di antara pekerja atau dengan pengusaha, pemeliharaan kerja, dan sebagainya. Sebab tersebut berhubungan satu sama lain dan harus dihadapi secara bersama-sama pada setiap kegiatan untuk mengurangi atau meniadakan kecelakaan. Kerugian akibat kecelakaan. Menurut Anizar 2012, setiap kecelakaan kerja akan menimbulkan kerugian yang besar, baik itu kerugian material dan fisik. Kerugian yang disebabkan oleh kecelakaan kerja antara lain adalah kerugian ekonomi yang meliputi kerusakan akal, bahan, dan bangunan, biaya pengobatan dan perawatan, tunjangan kecelakaan, jumlah produksi dan mutu berkurang, kompensasi kecelakaan, serta penggantian tenaga kerja yang mengalami kecelakaan. Dan yang kedua, kerugian non-ekonomi meliputi penderitaan korban, hilangnya waktu selama sakit, dan hilangnya waktu kerja. Asas pencegahan kecelakaan. Beberapa asas pencegahan kecelakaan kerja dapat dilakukan baik dilakukan oleh pihak perusahaan maupun oleh pihak pekerja atau tenaga kerja menurut Anizar 2012. 1. Manajemen perusahaan. Kedua, perusahaan melakukan evaluasi pendahuluan tentang karakteristik perusahaan sebelum dimulai oleh orang terlatih untuk mengidentifikasi potensi bahaya di tempat kerja dan untuk membantu memilih cara perlindungan karyawan yang tepat. Yang ketiga, memberikan pelatihan untuk karyawan sebelum diizinkan bekerja yang dapat menimbulkan potensi bahaya, dan pemeriksaan kesehatan setidaknya dilakukan dengan cara berkala, misalnya 1 tahun sekali dan pada saat karyawan berhenti bekerja. Asas pencegahan kecelakaan. Memberikan demonstrasi kepada karyawan tentang pentingnya pemakaian alat pelindung diri dan pentingnya keselamatan kerja. Yang kedua, penata laksanaan yang teratur dan baik.
Yang ketiga, tenaga kerja. Keempat, memakai alat pelindung diri dengan sungguh-sungguh tanpa paksaan dan menyadari betapa pentingnya keselamatan kerja. Penyebab kecelakaan kerja. Menurut H. W. Heinrich 1931, secara umum ada dua sebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu penyebab langsung dan penyebab dasar. Penyebab dasar yaitu faktor manusia atau pribadi, antara lain kurangnya kemampuan fisik, mental, fisiologis, stres, dan motivasi yang tidak cukup. Ada lagi faktor kerja atau lingkungan, antara lain 1. Tidak cukup kepemimpinan dan kepengawasan, tidak cukup rekayasa, tidak cukup pembelian, tidak cukup perawatan, dan tidak cukup alat-alat perlengkapan. Kesimpulannya, kesehatan dan keselamatan kerja ketiga adalah upaya untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan pekerja dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja atau PAK, pengendalian bahaya di tempat kerja. Di samping itu, tujuan ketiga tidak hanya untuk memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja dan orang lain yang berada di tempat kerja agar terjamin keselamatannya, tetapi juga untuk mengendalikan risiko terhadap peralatan, aset, dan sumber produksi sehingga dapat digunakan secara aman dan efisien agar terhindar dari kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.